Muhammad Husaini, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibillahil mustafa, wa ala alihi wa ashabi al-sidqi wal wafa, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Umum LDK Karisma, para pengurus, serta para anggota yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya mendapat amanat ya untuk mengisi materi di dalam kegiatan Pakar 1 LDK Karisma. Nah, saya mendapat amanat untuk mengisi materi tentang kewajiban dakwah yang kemudian saya coba mengembangkan lagi ya materi tersebut sehingga lebih mengarah kepada bukan dakwah secara umum tetapi dengan melihat kepada peran dan fungsi LDK Karisma sendiri sebagai dakwah, lembaga dakwah kampus gitu ya. Sehingga tidak banyak berbicara tentang teori tentang apa itu dakwah, kemudian tujuannya apa, manfaatnya apa, ya. Tetapi lebih kepada ingin melihat seperti apa peran dari LDK Karisma ini, ya, yang itu merupakan harapan besar kepada calon pengurus baru di masa yang akan datang, gitu ya. Saya coba ingin mengawali begini. Sebagian orang beranggap untuk materi bisa di-share sama pengurus karena materinya sudah saya kirim kemarin ke Ukhti Nazla ya. Nazla, materinya sudah saya kirim, apa bisa di-share di sini atau gimana? Kalau saya nggak bisa nge-share ini materinya. Di-share oleh panitia saja ya. Ya Pak, baik Pak. Silakan di-share materinya. Baik, saya ingin mengawali begini. Sebagian orang beranggapan bahwa dakwah itu adalah kewajiban ustadz, kewajiban ulama, kiai, penceramah, ya. Seakan-akan kita sebagai orang biasa, sebagai masyarakat umum tidak punya kewajiban berdakwah, gitu ya. Padahal kalau kita coba nanti kaji perintah di dalam Al-Quran ataupun perintah hadis, itu tidak menjelaskan secara spesifik siapa objek yang memang memiliki kewajiban dakwah tersebut. Sehingga nanti dapat disimpulkan bahwa kewajiban dakwah itu adalah kewajiban semua orang. Mengajak kebaikan, menyelamatkan orang lain dari kesesatan, dari hal-hal yang tidak baik itu merupakan kewajiban semua orang. Tetapi di sisi lain, sebagian lagi kebablasan dengan berdakwah gitu ya, tetapi tanpa disertai keilmuan yang memadai. Yang kemarin sempat ada ini ya, ada sedikit ribut gitu ya di media sosial tentang ada seorang mu'alaf yang baru masuk Islam tiba-tiba menjelaskan tentang ajaran Islam seakan-akan dia paham betul ajaran Islam itu seperti apa. Kenapa? Padahal menyampaikan ilmu juga harus berdasarkan apa yang kita ketahui. Jangan sampai nanti muncul persepsi ada orang mengajarkan ajaran Islam,
tetapi jauh dari nilai-nilai Islam. Seakan-akan Islam itu mengajarkan kebencian. Seakan Islam itu mengajarkan kita untuk mencela, menghina ajaran agama lain. Padahal agama tidak mengajarkan demikian. Ya. Sehingga ketika ada orang, meskipun ada orang yang menjadi mu'alaf masuk Islam pun tidak boleh bagi kita untuk menghina ajaran agama lain. Karena larangan dari Allahnya jelas. La tasubbul ladzina ya'una min dunillah. Engkau hina, jangan engkau celah orang yang menyembah selain Allah, itu jelas. Jadi tidak dibenarkan bagi kita sebagai seorang muslim untuk mencela ajaran agama lain karena berbeda di dalam hal peribadatan, berbeda di dalam katakanlah prinsip ketuhanannya. Tidak boleh kita mencela, tidak boleh kita, dan itu adalah ajaran Islam. Nah, akhirnya apa? Kebablasan. Jadi, berdakwah menjelaskan Islam, padahal Islam tidak mengajarkan yang demikian. Karena berdakwah juga perlu ilmu. Tidak semua orang kemudian bisa menjalankan misi dakwah seperti ini. Tetapi mengajak orang kepada kebaikan adalah kewajiban semua orang. Nah, lalu dakwah kewajiban siapa? Pertama, saya ingin menyampaikan tentang apa sih dakwah itu sendiri. Ya. Secara etimologi atau secara kebahasaan, dakwah itu berasal dari kata yad'u da'watan, yang artinya adalah mengajak, menyeru, meminta, gitu ya. Karena doa itu juga asal katanya adalah sama, da'a yad'u, artinya berdoa, meminta, gitu ya. Jadi memang karakteristik bahasa Arab sangat luas sekali. Satu kata itu bisa memiliki arti yang banyak tergantung kepada konteks bagaimana kata itu digunakan. Jadi secara bahasa, ya, kata dakwah itu berasal dari bahasa Arab da'a yad'u da'watan, yang artinya apa? Mengajak atau menyeru. Nah, hakikat dakwah sendiri itu sendiri adalah apa? Adalah kegiatan baik berbentuk ucapan maupun perbuatan ya yang bersifat menyeru, mengajak dan memanggil orang lain untuk apa? Untuk beriman kepada Allah dan taat kepadanya. Jadi inti dari dakwah itu adalah sederhananya apa? Mengajarkan ajaran Islam baik dari sisi akidah, syariat ataupun yang lainnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Intinya itu, mengajak orang kepada kebaikan supaya apa? Supaya mereka selamat hidup di dunia maupun di akhirat. Karena inti dari dakwah itu adalah menyelamatkan orang yang kita ajak itu supaya apa? Supaya hidupnya selamat, bahagia di dunia maupun di akhirat. Gitu ya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis. Di pengertian dakwah secara umum seperti itu. Intinya apa? Mengajak. Kalau misalkan LDK Karisma yang dikatakan sebagai lembaga dakwah kampus, maka sudah terjelas, tergambar sekali tugas pokok dan fungsinya seperti apa. Itu mengajak orang kepada kebaikan. Di lingkungan apa? Di lingkungan kampus, karena memang ini adalah lembaga dakwah kampus. Itu ya. Nah, kenapa sih? Apa dasarnya kita harus melakukan tugas mulia ini? Teman-teman bisa lihat dalam Al-Quran, ya. Ada banyak sekali ayat ataupun hadis yang menjelaskan atau mewajibkan kita atau menyuruh kita untuk apa? Untuk berdakwah. Pertama, di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan jelas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan.
Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya apa? Yang artinya serulah, ajaklah, dakwahkanlah kepada manusia ya, kemana? Ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu. Jalan Tuhanmu itu apa? Jalan Tuhanmu itu adalah syariat Islam, ajaran Islam yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Kalimat yang digunakan ud'u, yang berasal dari bahasa Arab tadi, da'a, yad'u, fi'il amrnya apa? Fi'il amrnya adalah ud'u, ajaklah, serulah kepada jalan Tuhan. Jadi inti dakwah itu adalah ajaran Islam, ajaran Tuhan, ajaran Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dijelaskan oleh Rasulnya. Dengan cara apa? Dengan cara atau metode. Ini menjadi metode dakwah Islam itu sendiri. Pertama bil hikmah, dengan hikmah, dengan kebijaksanaan. Wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Ya. Jadi dakwah Islam itu bukan dakwah yang mengajak kepada kebencian. Bukan ajakan yang menyuruh kita menghina, menjelek. Mohon maaf untuk teman-teman, bahwasannya ada kendala dari kendala jaringan dari pemateri. Mungkin kita tunggu sebentar, sekitar 5 menit. Baik, mohon maaf terputus. Suara saya terdengar jelas? Dengar, Pak. Baik. Baik, saya lanjutkan lagi ya. Jadi kalau ada orang mengajak kita berdakwah, apapun statusnya ya, siapapun orang itu, kalau mengajarkan kebencian atau mengajarkan kita untuk membenci orang lain, maka itu sebenarnya tidak sesuai dengan ajaran di dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, lanjutan dari ayat itu sendiri apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau memang perlu berargumen, perlu berdebat, ya, perlu berbantah-bantahan, maka wajadilhum billati hiya ahsan. Bantahlah dengan cara yang baik juga. Bukan mencela-cela, bukan menghina, bukan menjatuhkan, tapi apa? Billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Ya, jadi ini adalah perintah di dalam Al-Quran sendiri, dan itu berlaku bagi siapa saja. Ud'u ila, serulah manusia pada siapa objeknya? Ya kepada kita semua.
Sehingga ketika kita semua itu memiliki kewajiban ya untuk berdakwah, untuk menyeru manusia kepada kebaikan. Dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan di dalam surah Ali Imran ayat 110 ya, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baiknya manusia yang dilahirkan. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kalian wahai manusia akan memperoleh predikat sebagai manusia yang terbaik selama apa? Selama ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau kita bisa melaksanakan dua fungsi ini, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran, maka insya Allah kita akan memperoleh predikat sebagai sebaik-baiknya manusia, sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Quran ini. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran tentang kewajiban dakwah yang itu dilimpahkan kepada kita semua. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga bersabda, ya, yang barangkali kita hafal hadis itu yang mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Barang siapa di antara kalian, artinya siapapun, tidak terbatas kepada ulama, kiai, ustadz, dai, tidak. Siapapun di antara kalian man ra'a mungkaran, yang melihat kemungkaran, ya, apapun bentuk kemungkaran itu, ada orang berbuat maksiat, ada orang berbuat zolim dan lain sebagainya, maka kewajiban kita adalah fal yughayyirhu biyadih, maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Kalau tidak bisa, fa'in lam yastati fabilisani, maka kalau tidak bisa maka dengan lisannya, dengan ucapannya. Kalau tidak bisa juga fabiqalbih, maka dengan hatinya. Minimal kita tidak ikut serta mengiyakan atau menyetujui perbuatan kemungkaran tersebut. Itu ya. Jadi jelas sekali hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa tugas dakwah itu tugas semua orang. Ada lagi hadis yang lain mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walau hanya seayat. Artinya apa? Sebatas kemampuan yang kita miliki. Oleh karenanya, saya ingin menyimpulkan bahwa berdasarkan keterangan-keterangan di dalam ayat Al-Quran tadi ataupun hadis, ya, saya menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, bahwa setiap Muslim berkewajiban untuk menyampaikan dakwah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki. Ini menjadi poin penting. Kenapa? Karena memang pemahaman kita, kapasitas kita, kemampuan yang kita miliki juga ada keterbatasannya. Ya, tidak semua orang kemudian memiliki kewajiban berdakwah terhadap sesuatu yang tidak ketahui. Kalau kita tidak menguasai, tidak memahami tentang ekonomi Islam, misalkan, maka jangan kita berbicara tentang masalah perbankan. Kalau kita tidak pernah memahami tentang bagaimana status anjing, misalkan, apakah boleh kita bunuh, apakah boleh kita aniaya, maka kita jangan sampai berkomentar masalah sesuatu yang tidak kita ketahui. Gitu ya. Artinya apa? Berdakwahlah
sesuai dengan kapasitas, kemampuan, keilmuan yang kita miliki. Jangan mengatakan sesuatu yang kita sendiri tidak tahu dan tidak paham, karena itu dosa hukumnya. Menyesatkan manusia. Yang kedua, kesimpulan yang dapat saya ambil dari ayat dan hadis itu adalah bahwa memang ada wilayah-wilayah tertentu yang bukan menjadi wilayah kita, yang itu menjadi wilayah para ulama. Jadi ketika ada kebutuhan untuk menjelaskan secara rinci tentang hukum-hukum dan permasalahan-permasalahan seputar agama, yang detail, yang rinci, maka itu kewenangannya adalah menjadi kewenangan para ulama yang memang memiliki kemampuan dan kapasitas untuk itu. Ya, jadi jangan kemudian kita seakan-akan menjadi ustadz, menjadi ulama, menjadi kiai, tetapi tanpa bekal keilmuan yang memadai. Karena ketika kita salah di dalam menyampaikan, maka itu bisa menyesatkan umat. Dan itu kadang terjadi, karena kadung sudah dipanggil ustadz, karena kadung dipanggil tokoh agama, akhirnya berfatwa terhadap sesuatu yang tanpa dia ketahui, tanpa ada ilmunya, maka itu hukumnya berdosa. Hancur umat ini ketika tugas menjelaskan agama secara rinci dan detail itu kemudian diserahkan kepada orang yang tidak punya kapasitas untuk itu. Nah, terjawab sudah, dakwah itu kewajiban siapa? Ya kewajiban semua orang, kecuali bagian-bagian tertentu yang memang itu menjadi kapasitas para ulama, para ustadz, para kiai, para tokoh agama. Nah, baik, selanjutnya saya ingin menyampaikan seperti yang saya singgung dalam sambutan tadi ya, bahwa kita saat ini kita hidup di zaman milenial. Berbagai informasi masuk kepada kita, tidak terkecuali tentang ajaran-ajaran agama. Yang seringkali apa? Seringkali karena semangat yang tinggi, kemudian tanpa diiringi keilmuan yang memadai, akhirnya kita men-share sesuatu yang kita belum nampak jelas seperti apa. Nah, oleh karena itu ada beberapa jenis dakwah yang harus kita pahami. Yang ini nanti bisa menjadi inspirasi bagi program kerja yang ada di LDK Karisma. Dakwah itu ada banyak jenisnya. Yang pertama ada dakwah bil lisan. Dakwah bil lisan itu berarti apa? Dengan ucapan yang sering kita dengar melalui mimbar Jumat, melalui pengajian-pengajian, ya, ataupun kesempatan-kesempatan yang lain, tabligh akbar dan lain sebagainya. Maka ini bentuk adalah dakwah bil lisan. Dan ini sudah banyak sudah kita pahami dan banyak dilakukan oleh banyak orang. Yang kedua apa? Yang kedua adalah dakwah bil hal. Dakwah bil hal itu apa? Dakwah dengan aksi nyata, dengan tindakan nyata, melalui program-program aktivitas kelembagaan seperti apa? Seperti LDK Karisma ini. Seperti apa? DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, ya. Maka sebenarnya posisi dari LDK Karisma ini adalah mendukung semua program-program keagamaan yang ada di Unsera, termasuk adalah dalam program menghidupkan masjid. Walaupun masjidnya sampai saat ini belum ada, tetapi kegiatan DKM seperti Jumatan itu sudah berjalan. Nah, oleh karenanya peran serta DKM di dalam mengaktifkan kegiatan Jumatan, ya,
seperti menjadi bilal, mengaji, ya, atau punya program cara mengaji, maka ini bisa kita galakkan. Maka LDK ini sering kita libatkan di dalam program-program DKM, ya. Oleh karena jangan menjauh dari program-program itu. Justru seharusnya ini menjadi katakanlah tugas bersama kita, baik sebagai DKM, sebagai dosen agama, ataupun sebagai LDK Karisma. Yang ketiga, selain dakwah bil hal tadi, ya, ada juga apa? Ada dakwah bil qalam. Dakwah bil qalam itu apa? Dakwah yang disampaikan melalui tulisan-tulisan yang diterbitkan atau dipublikasikan melalui media massa, media sosial, brosur dan lain sebagainya. Nah, saya punya harapan yang besar kepada teman-teman dari LDK Karisma. Mohon maaf, kembali terkendala sinyal dari pemateri. Mungkin kita akan menunggu sebentar. Tes, kedengaran suara saya? Terdengar, Pak. Ya, mohon maaf ini sinyalnya gangguan ya. Jadi terputus-putus, keluar masuk. Baik, saya ingin menyampaikan melanjutkan yang tadi ya, bahwa dakwah bil qalam ini ya, dakwah dengan pena, dengan tulisan ini menjadi sesuatu yang bisa diprogramkan oleh teman-teman. Teman-teman bikin web ya, bahkan namanya web LDK Karisma, ini udah nyambung lagi. Saya kembali ke laptop ya. Sebentar. Ya, saya kembali ke laptop lagi karena tadi laptopnya nyambung keluar masuk ya. Nah, saya ingin melanjutkan bahwa dakwah bil qalam ini bisa menjadikan inspirasi bagi teman-teman untuk bisa terus bergerak dalam bidang dakwah melalui tulisan, dan itu akan bertahan lama. Di teman-teman pengurus ya, kemudian membuat kajian-kajian yang kajian itu bisa kemudian dipublikasikan di dalam media-media seperti media web tadi, blog atau apapun jenisnya. Saya kira teman-teman bisalah untuk membuat web ya, karena itu saya kira pekerjaan mahasiswa. Makanya saya seringkali mengajak kepada ketua dulu itu, ketika merekrut anggota jangan hanya dari satu fakultas, tetapi dari semua fakultas.
Jadi ketika ada ahli di bidang IT, ahli di bidang masalah pembuatan aplikasi web dan lain sebagainya, itu bisa kita manfaatkan untuk pengembangan dari LDK Karisma itu sendiri. Ya. Nah, itu jadi seperti itu. Nah, kemudian yang dakwah bil qalam ya. Yang keempat apa? Yang keempat adalah dakwah bil qudwah. Qudwah itu adalah apa? Dengan keteladanan sikap dan perilaku yang mencerminkan moralitas atau akhlak Islam. Maka dalam terkait dengan akhlak, teman-teman LDK Karisma ini harus memiliki pembeda, harus memiliki keistimewaan sendiri dalam bidang perilaku. Ya. Kalau melihat misalkan UKM organisasi-organisasi lain yang kurang baik dalam hal perilaku, maka Karisma harus menjadi contoh bagi yang lainnya. Nah, kemarin alhamdulillah ketika pengajuan BRI Syariah kemarin, teman-teman LDK juga menjadi percontohan bagi organisasi-organisasi yang lain. Jadi harus tampil beda. Ya, harus bisa memberikan contoh yang baik bagi lingkungan masyarakat sekitar, sehingga LDK Karisma itu tidak harus woro-woro, kita tidak harus ngomong ke sana kini, ngajak sana kemiri, tetapi apa? Dengan Anda berperilaku yang baik, ya, berakhlak yang baik, menjadi suri teladan yang baik bagi lingkungan yang ada di sekitar kampus, maka itu juga berarti Anda sudah menjalankan fungsi sebagai lembaga dakwah kampus, gitu ya. Nah, yang terakhir, yang kelima itu adalah dakwah melalui media sosial. Manfaatkan yang ada. Jangan sampai kita media sosial itu banyak negatifnya ketimbang positifnya. Justru kita harus berpikirnya kenapa media sosial itu banyak negatifnya? Karena diisi oleh orang-orang yang negatif. Tetapi kalau diisi oleh orang-orang positif, orang-orang yang baik, katakanlah, maka itu akan berubah. Bahwa media sosial itu tidak melulu hal negatif yang dimunculkan, tetapi yang positif juga banyak. Ya, maka kita bisa menggunakan dakwah dengan media sosial ini untuk apa? Untuk menjalankan program dari LDK Karisma itu sendiri. Nah, sesi terakhir yang ingin saya sampaikan, lalu di mana peran dan posisi LDK Karisma sebagai lembaga dakwah kampus? Nah, teman-teman bisa lihat, bisa baca Al-Quran surah 9, surat At-Taubat ayat 122. Di situ dijelaskan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafatan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid-din. Bapak. Ya. Digoreng Pak, satu. Iya. Oke, saya lanjutkan. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafatan walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid-din wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdzarun. Yang artinya apa? Tidak sepatutnya bagi orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang, ya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum, harus ada sekelompok kecil yang tugas yang apa? Taif. Jadi LDK Karisma itu seperti Taifah, seperti kelompok kecil ini. Ya.
yang apa? Yang tugasnya adalah yatafaqahu fiddin, bertafaqquh fiddin, mendalami ilmu agama. Sesuai dengan namanya tadi, ya. Karisma kajian Ruhul Islam, maka tugas pokok dan fungsinya adalah apa? Mengkaji ilmu-ilmu keislaman. Jadi tidak boleh semuanya itu, semua mahasiswa itu hanya berperang, katakan hanya menuntut ilmu-ilmu umum yang lain saja, ya. Tetapi harus ada sekelompok kerja memang mengkaji ilmu agama. Yang Toifah itu adalah LDK Karisma ini. Jadi memang penamaannya sangat tepat sekali. LDK Karisma. Karisma itu kan kajian Ruhul Islam mahasiswa. Jadi memang tugas pokoknya itu mengkaji, mengaji, belajar ilmu agama. Nah, setelah mengkaji, setelah belajar ilmu agama tadi, maka tugas selanjutnya apa? Tugas selanjutnya adalah liyungziru qaumahum, untuk mendakwahi kaumnya, untuk mendakwahi kampus. Maka terlihat jelas. Dan itu memang sesuai dengan tugas kita, tugas teman-teman sebagai apa? Sebagai anggota LDK, lembaga dakwah kampus. Jadi nama itu sendiri sudah menggambarkan tugas pokok dan fungsi dari LDK Karisma. Maka program-program itu harus mengarah ke situ, mengkaji, kemudian berdakwah. Dengan cara apa? Dengan metode apa? Dengan metode tadi. Bil hikmati wal mau'izati, pelaksanaan dengan nasihat yang baik. Kalau perlu berbantah-bantahan. Medianya apa? Banyak tadi, ada dakwah bil lisan, ada dakwah bil qalam, ada dakwah bil hal, ada dakwah dengan media sosial, gitu ya. Maka akan tergambar jelas. Oleh karenanya peran pokok dan posisi dari LDK Karisma sebagai lembaga dakwah ini sangat penting sekali. Teman-teman masuk ke dalam LDK Karisma berarti menjalankan Quran surah At-Taubah ayat 122 ini. Dan itu adalah tugas yang mulia. Kalau dalam hadis dikatakan mandalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala kebaikan seperti orang yang diajak tadi. Jadi kalau misalkan teman-teman mengajak berhasil, ya, mengajak temannya untuk melaksanakan sholat yuk, ternyata yang diajak mau, maka kita akan mendapatkan pahala dari orang yang sholat tadi tanpa mengurangi sedikit. Kalau teman-teman misalkan berhasil mengajak gitu ya, mahasiswi lain untuk menutup aurat misalkan, maka kita akan mendapatkan pahala karena menunjukkan kebaikan kepada orang tadi. Dan banyak lagi yang lainnya. Oleh karenanya ingat bahwa ketika kita berniat untuk terjun, untuk menjadi pengurus, untuk menjadi anggota dari LDK Karisma ini, maka ingatlah Quran surah At-Taubah ayat 100 At-Taubah ayat 122 tadi. Yang mana LDK Karisma itulah Taifah tadi, kelompok kecil tadi, ya, yang mengkaji ilmu agama dan liyunziru qaumahum, mendakwahkan ilmunya terhadap lingkungan sekitarnya yang ada di kampus. Maka itu tugas pokok dan fungsi dari teman-teman LDK itu sendiri, ya. Dan memang untuk berdakwah itu bukan hal yang mudah karena tantangannya berat, godaannya juga berat, ya. Maka tetap bersabar di jalan dakwah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita semua, memberikan kebaikan dan keberkahan kepada teman-teman
yang memang sudah berniat dengan tekad bulat untuk menjadi anggota dan pengurus LDK Karisma. Ini saja sebagai pengantar yang dapat saya sampaikan. Nanti bisa dikembangkan lewat diskusi dan tanya jawab. Ya, silakan saya kembalikan kepada moderator untuk memandu sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Silakan moderator. Terima kasih kepada Bapak Haji M. Husaini. Untuk kawan-kawan mungkin ada pertanyaan yang tadi yang sudah dijelaskan kewajiban berdakwah. Mungkin masih ada yang penasaran kewajiban berdakwah itu apa sih? Masih belum terlalu paham atau apapun. Silakan ditanyakan bisa secara langsung atau via kolom chat. Izin bertanya, Kang. Pak Ustadz. Ya, izin bertanya. Ya, silakan, Kang Satria. Bagaimana cara kita konsisten dalam berdakwah melihat kondisi sekarang ini yang membatasi kita dalam pertemuan, dalam aktivitas saat ini? Bagaimana cara untuk kita konsisten dalam berdakwah? Matin. Sebentar. Pak. Baik. Gimana tadi? Bagaimana? Sebentar, saya agak terganggu tadi situasi di sini. Gimana? Pertanyaannya ulangi. Kondisi untuk aktivitas untuk melakukan kumpul-kumpul itu kan dibatasi. Bagaimana konsisten dalam berdakwah? Ya. Baik, saya pernah menyampaikan sebelumnya ya bahwa memang untuk berdakwah itu butuh konsistensi ya dari teman-teman, dan itu bisa dilakukan dengan saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Karena sering yang namanya iman itu kan naik dan turun. Semangat kita dalam berdakwah pun itu bisa naik dan turun. Maka perlu ada saling menguatkan sesama pengurus, sesama anggota LDK Karisma. Ya. Nah, tinggal kalau tadi bermasalah karena memang situasinya yang membatasi karena tidak bisa bertemu secara offline, maka untuk membangun konsistensi membangun konsistensi itu dengan sering mengadakan kajian. Jadi jangan terputus. Di program-program meskipun tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka, maka kalau bisa bersilaturahmi, kalau bisa mengadakan kegiatan secara online, adakan gitu ya. Jangan terputus. Kalau dulu suka ada kajian setiap hari Kamis, maka untuk membangun supaya kita tetap konsisten, adakan setiap hari Kamis. Gitu ya. Adakan. Jadi jangan kalah oleh keadaan. Justru kreativitas kita di dalam berdakwah itu harus dibangun. Makanya saya katakan tadi, kalau memang
apapun yang bisa kita lakukan. Kalau memang tidak bisa dakwah dengan lisan, ya, maka dakwah dengan tulisan. Kalau tulisan sudah mulai, maka kita bisa bangun dakwah melalui media sosial. Terus berlanjut, terus saling menguatkan antara sesama anggota dan pengurus. Jangan berhenti. Ingat, tugas kita adalah dua. Yang pertama mengkaji, yang kedua mendakwahkan. Bagaimana kita bisa mendakwahkan kalau kita tidak mengkaji? Maka terus adakan kajian, ya walaupun memang katakanlah terpaksa harus bertemu, maka dibatasi, tidak bisa secara besar-besaran, ya. Memang situasinya sulit. Secara aturan memang kita tidak boleh mengadakan kegiatan yang berkerumun. Tetapi faktanya di masyarakat banyak juga kegiatan-kegiatan, termasuk pengajian juga ada. Tetapi yang penting adalah apa? Protokol kesehatannya diperhatikan. Jangan kita berkumpul kemudian mengabaikan protokol kesehatan yang memang harus kita perhatikan. Saya kira itu. Jadi memang untuk konsisten perlu saling support, saling dukung di antara teman-teman LDK Karisma. Dan supaya konsistensi itu terus terbangun, ya, maka kegiatan program-program itu jangan terputus. Ya, kalau memang waktu itu katakanlah seminggu sekali ada kajian, seminggu kali ada program cara mengaji dan lain sebagainya, kenapa kita tidak adakan lagi? Gitu ya. Di antara teman-teman lah minimal ngaji bareng-bareng gitu ya, supaya apa? Saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Berpikirlah kreatif bagaimana caranya supaya konsistensi ini terus terbangun di antara kita sebagai anggota dan pengurus dari LDK Karisma. Saya kira itu Satria. Jadi perlu saling support, saling dukung antara anggota dan pengurus dari LDK Karisma itu sendiri. Ya. Atau yang menambahkan silakan. Ya, barangkali ingin sharing pengalaman atau yang lainnya, ya silakan. Atau ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin ada yang ingin bertanya. Iya, Pak izin bertanya. Oh ya silakan. Silakan Zaza. Apakah ada metode khusus untuk berdakwah kepada orang kafir atau apakah kita pertama kali untuk berdakwah kepada orang kafir itu kita harus membatalkan kekafirannya dulu atau gimana Pak? Kasih. Berdakwah itu tidak harus langsung harus membatalkan kekafirannya dulu, tidak begitu ya. Dakwah itu kepada siapapun dalam kondisi apapun, termasuk ketika katakanlah orang yang kafir atau non muslim itu sendiri belum mau diajak dakwah oleh kita, jangan putus asa. Maka katakanlah sebagai contoh begini, ketika kita bergaul dengan non muslim maka bergaullah sewajarnya. Ya, tunjukkan bahwa akhlak kita itu baik. Ya. Memberi contoh dengan baik, misalkan ketika teman-teman yang lain menyontek di kelas ketika ujian, kita menunjukkan bahwa memang contek itu tidak baik. Kemudian kalau orang lain sering berkata yang jorok dan lain sebagainya, tunjukkan bahwa kita tidak demikian. Dengan begitu berarti kita sudah berdakwah. Yang barangkali suatu saat nanti dia akan melihat ternyata orang muslim itu akhlaknya baik-baik ya, gitu. Tidak seperti yang digambarkan oleh katakanlah media sosial dan lain sebagainya, gitu ya. Ternyata LDK itu tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang ya, yang pergaulannya eksklusif dan lain sebagainya. Maka dengan menunjukkan
akhlak, dengan menunjukkan suri keteladanan kita sebagai anggota LDK Karisma, sebagai seorang muslim, maka sebenarnya kita sudah berdakwah. Yang barangkali suatu saat nanti orang yang kita dakwahi itu akan tertarik untuk memeluk Islam. Tetapi kalau dakwah itu kemudian langsung, kamu kalau mau ini harus masuk Islam dulu. Belum juga melihat sisi baik dari kehidupan seorang muslim, kita sudah mengatakan harus masuk Islam dulu, orang akan menolak. Maka untuk berdakwah itu harus membaur, tidak bisa eksklusif. Maka saya pernah sampaikan kepada teman-teman di materi LDK sebelumnya ya, bahwa LDK Karisma itu supaya dakwahnya berhasil, maka jangan eksklusif. Maksudnya apa? Di tempat-tempat yang lain, LDK Karisma itu selalu eksklusif. Maaf, misalnya yang jilbabnya lebar bergaulnya sama yang jilbabnya lebar lagi. Yang celananya cingkrang, gaulnya sama yang cingkrang lagi. Yang jenggotan, gaulnya sama jenggotan. Jangan. Justru dakwahnya tidak kena. Contoh begini, kalau si Ilham gaulnya sama si Wahyu terus, misalkan, maka nggak ada pengaruhnya apa-apa. Kenapa? Karena si Wahyu meskipun nggak diajak sholat, dia akan sholat. Tetapi kalau misalkan Ilham berbaur dengan mahasiswa yang lain, dengan ketua UKM yang lain, ya, kemudian Ilham mengajak, misalkan, ya maaf saya sebut nama ya, kemudian Ilham mengajak teman-teman, sholat yuk, sholat. Orang itu sholat, mau sholat, berarti dakwahnya berhasil. Sama seperti Zalsa misalkan. Ketika Zalsa bergaulnya sama hanya anak LDK Karisma saja, maka dakwahnya tidak berhasil. Tidak bisa memberi contoh kepada yang lain. Tetapi kalau misalkan bergaulnya dengan siapapun, ya, dengan baik non muslim maupun non muslim misalkan, kemudian berhasil mengajak itu kepada apa yang kita inginkan, maka berarti Zalsa sudah berhasil dalam berdakwah. Makanya saya selalu menekankan kepada teman-teman LDK Karisma, jangan menolak siapapun teman-teman yang ingin bergabung dengan LDK Karisma. Wah, tapi kan dia pakaiannya acak-acakan, levisnya sobek-sobek, terima saja. Oh, tapi kan dia nggak pakai kerudung, terima. Bisa jadi setelah bergaul dengan kita, nanti dia akan berubah. Jadi disitulah keberhasilan dakwah teman-teman. Jadi bukan bergaul sesama LDK saja, jangan. Di mana letak dakwahnya? Justru dakwah itu harus membaur, harus bergabung dengan masyarakat kita. Jadi jangan eksklusif. Maka saya selalu ingatkan, termasuk saya kira tahun lalu teman-teman saya melihat ada keberhasilan ya. Ada anak duta kampus masuk ke LDK Karisma, ya, ikut bergabung, kadang-kadang ikut mensukseskan. Ada beberapa dari UKM yang lain juga ikut bergabung. Berarti apa? Berarti ada keberhasilan dakwah di situ. Keberhasilan mengajak orang-orang lain gitu ya untuk bisa bergabung dengan teman-teman, bisa memperbaiki diri. Jadi saya kira itu. Jadi dakwah itu jangan kemudian ada bahasa apa begini, bahasa orang tua itu dulu itu diajarkan gini, guru-guru saya ya. La talbas bilibasil harb, jangan menggunakan pakaian peperangan. Ya. Contoh maksudnya apa? Gini, ketika di masyarakat kita masih kuat kepercayaan terhadap katakanlah yang mistis, terhadap hal-hal seperti pamali dan lain sebagainya. Jangan langsung kita berdakwah, pamali itu enggak ada dalam Islamnya, pamali itu haram. Jangan.
Sama seperti ketika ketika saya contohkan tadi, ada orang yang belum menutup aurat misalkan. Kewajiban kita itu menutup aurat. Kamu sebagai perempuan harus menutup aurat. Misalkan. Kalau dakwah modelnya seperti itu, orang akan lari. Tapi kalau secara pelan-pelan, bil hikmah, wal mau'izatil dengan hikmah dan nasihat yang baik, gitu ya, maka itu akan lebih dekat kepada keberhasilan dibandingkan kita tutup auratnya, dosa, perempuan itu harus gini. Orang akan belum apa-apa akan berpikir menjauh dulu, menghindar dulu. Males lah berteman sama si Anu mah, kenapa? Ternyata gue diceramahin mulu katanya. Nah, karena itu sekali lagi ya, dakwah itu perhatikan media yang digunakan, perhatikan metode caranya dengan hikmah ya, dengan bijaksana, wal mau'izatil hasanah dan nasihat yang baik gitu ya. Wajadilhum billatis dan berbantahlah seperlunya. Kan ada orang bertanya, kenapa sih Tuhan kamu itu kok misalkan nggak kelihatan? Baru kalau membutuhkan jawaban, berbantahan, jawab oleh kita sesuai dengan keilmuan yang kita miliki. Ya, jadi itu perhatikan Quran surat apa tadi yang ayat 125 An-Nahl ayat 125 ya, yang menegaskan bahwa metode dakwah itu seperti itu, bil hikmat ud'u sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah, mau'izatul dengan nasihat yang baik gitu ya, dan perbantahan seperlunya kalau memang diperlukan. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan Zalsa bisa menangkap apa yang saya maksud ya dari metode atau cara kita berdakwah. Saya kira seperti itu. Masih ada yang lain? Silakan. Masih ada Pak, punten satu lagi. Punten Pak, izin bertanya dari Adika Artasari. Bagaimana mengajak seseorang kepada kebaikan semisal beribadah, jika orang tersebut menolak bahkan mencela, bagaimana seharusnya kita menyikapi Pak? Terima kasih. Dari pertanyaan Adika Artasari. Bagaimana kalau kita mengajak orang lain untuk sholat, tetapi orang lain itu tidak mau bahkan mencela kita? Jangan putus asa, ya. Jangan baper juga, ya. Kalau kita ngajak orang kemudian kita baper, udah selesai. Rasulullah aja dakwah bertahun-tahun, ya. Jadi kalau misalkan kita ngajak orang beribadah, orang lain belum mau untuk, nggak usah baper, biasa aja, nggak usah tersinggung. Besoknya ajak lagi, besoknya ajak lagi, tetapi dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang saya katakan tadi, lu sholat lu, kafir nanti kalau nggak sholat misalkan. Jangan begitu juga. Gitu ya, dengan bahasa-bahasa yang baik. Karena dakwah itu tidak cukup sekali. Kalau dakwah sekali cukup langsung berhasil, orang akan berbangga hati, kemudian tidak ada lagi yang berdakwah. Ya. Maka dakwah itu harus tahan mental. Jangan baperan. Ya. Jangan baru dicela begitu saja kemudian kita nggak mau lagi berdakwah, nggak mau lagi ngajak teman. Jangan. Rasulullah aja dulu ingat ketika berdakwah sampai dilemparin, sampai diusir, sampai harus perang. Ya, kalau cuma diejek, dicela gitu doang mah belum seberapa. Al-Quran sendiri mengatakan, hasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Jadi orang-orang beriman itu ya tidak mungkin dibiarkan mengatakan beriman begitu saja kalau tidak diuji. Dan ini ujian orang berdakwah itu seperti itu, diejek, dicela, dihina, ya.
Maka mentalnya harus kuat. Banyak belajar sirah nabawiyah tentang bagaimana orang-orang dulu yang beriman itu dalam berdakwah. Ya, jadi jangan kalau Adika menanyakan bagaimana seharusnya, jangan baper, biasa aja terus berdakwah. Jangan putus asa untuk mengajak orang kepada kebaikan. Kalau misalkan, ngapain sih lu ngajak-ngajak gua misalkan? Dia bilang, justru gua sayang sama lu, gua nggak mau lu masuk neraka. Gara-gara apa? Gara-gara nggak sholat. Justru jawabannya karena kita sayang. Kalau kita nggak sayang, ngapain ngajak-ngajak? Ya. Jadi saya ngajak kebaikan itu bukan karena ingin menceramahi, karena apa? Karena saya peduli, karena saya sayang. Begitu kira-kira. Jadi jangan putus asa, jangan baper. Hari ini nggak berhasil, besok ajak lagi. Besoknya nggak berhasil, ajak lagi hari berikutnya dan seterusnya sampai berhasil. Gitu saya kira, Dika. Hari Firdatul Jannah. Jika ada orang yang ingin sekali berdakwah di tempat umum, cuma dia selalu grogi jika melihat orang banyak di depannya. Ya, bagaimana cara supaya tidak grogi? Saya punya pengalaman dulu ketika saya baru pulang dari Mesir. Ini saya mengalami langsung. Saya pernah mengalami selalu menghindar kalau disuruh ngomong, disuruh ngisi pengajian, termasuk pengajian ibu-ibu. Itu pernah saya lakukan ketika awal-awal. Sampai suatu ketika ada tahlilan di rumah tetangga, dan itu malam Jumat. Yang kebetulan yang biasa ngisi pengajian pada setiap malam Jumat itu berhalangan hadir. Akhirnya apa? Ibu-ibu itu menemui saya di tempat tahlilan dan meminta saya langsung didaulat untuk mengisi pengajian malam hari itu. Waduh, padahal saya pikir saya sudah berkali-kali berusaha menghindar dengan membuat alasan ini dan itu, tetapi mau tidak mau, ya akhirnya saya laksanakan. Apa? Ya sudahlah, saya punya prinsip, ya sudahlah, saya sampaikan apa yang saya bisa sampaikan, berdasarkan keilmuan yang dimiliki. Selanjutnya, jadi grogi atau baik. Nah, artinya ini bisa jadi pengalaman buat Firdatul Jannah tadi. Bagaimana cara ngilangin grogi? Ngomong aja dulu. Nggak usah takut. Saya sendiri kadang-kadang kalau ngomong sendiri suka lupa, ya tadi saya ngomong apa ya? Ngomong aja dulu. Setelah kita ngomong, setelah kita berbicara, baru kita mengevaluasi tadi kira-kira kurang apa ya. Jadi jangan sampai belum apa-apa udah takut dulu, karena ketika kita belum bicara kita sudah khawatir, kita sudah takut dulu, akhirnya apa? Hilang, buyar pikiran kita. Sama seperti mau ujian. Wah, semalam sudah belajar, sudah baca semua buku materi. Tiba-tiba sebelum ujian sudah buyar gara-gara grogi. Akhirnya apa?
Akhirnya nggak bisa ngisi apa-apa ketika ujian itu. Maka supaya nggak grogi, sudah bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, sampaikan apa yang ingin disampaikan. Kalau perlu misalkan buat semacam pointer-pointer, buat pointer-pointer dalam kertas kecil sehingga materi pembahasan kita itu tidak ngalor ngidul sana kemari, ada pointer-pointernya. Atau sekarang makan banyak, tinggal pegang HP-nya, dibuat di Word, poin-poin pentingnya. Jadi kemana-mana tinggal pegang HP, bawa HP. Gitu ya. Jadi supaya nggak grogi, beranikan saja dulu. Jangan kita menghindar, jangan kita nggak pede. Justru kalau nggak pede, kalau kita menghindar, kalau kita grogi, akhirnya apa yang kita siapkan tidak tersampaikan. Saya kira itu. Jadi agar tidak grogi, berdakwah tempat umum ya ngomong aja dulu di tempat umum. Lama-lama akan teruji, akan terlatih. Atau kalau misalkan ingin kayak gaya anak pesantren dulu, caranya apa? Ngomong di depan cermin. Jadi dulu tuh kalau ada di pesantren, kebiasaan di pesantren itu kalau mau ngisi muhadharah, ngisi pengajian, latihan, ngomong depan cermin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pantas nggak ya kalau begini? Wah, gayanya kalau begini gimana? Latih itu. Ya. Di depan cermin ngomong tentang apa yang ingin kita sampaikan, gitu ya. Kalau kita sudah berupaya untuk seperti itu, ya sudah, tawakal 'ala Allah. Nanti biar masyarakat yang menilai. Kalau masyarakat masih manggil kita, ngundang kita, berarti apa yang kita sampaikan bisa masuk. Tapi kalau misalkan masyarakat nggak ngundang kita, yang nggak usah baper juga, ya biarkan saja. Berarti kita harus berusaha memperbaiki diri pada kesempatan yang lain. Saya kira seperti itu kok. Ilmu katon bisa kelihatan. Kadang-kadang teorinya banyak, tapi kalau udah ngelawan grogi, ya sudah susah habis, gitu ya. Maka itu. Ya bolehlah tadi saya sampaikan, pertama latih dulu depan cermin, yang kedua sudah bismillahirrahmanirrahim ngomong apa yang kita ingin sampaikan. Penilaian terserah masyarakat, kita tidak bisa memaksakan masyarakat untuk mengikuti apa yang kita terapkan, gitu ya, bang kita ini kan. Saya kira seperti itu. Mungkin cukup untuk Bapak Haji M. Husaini, saya ucapkan banyak terima kasih telah mengisi materi hari ini. Sebelum ditutup, saya menarik kesimpulan bahwa kewajiban berdakwah itu tidaklah haruslah ustadz. Kita sebagai mahasiswa pun bisa berdakwah lewat media apapun. Dakwah banyak berbagai jenis. Yang pertama lewat lisan, dengan tindak nyata, tulisan, keteladanan, dan media sosial. Itu mungkin dari kesimpulan pada materi kewajiban berdakwah ini. Saya sebagai moderator izin pamit. Oh ya, sebelum sesudah materi ini yaitu Isoma, nanti peserta masuk pukul 12.30. Saya Arif Rahman, mohon izin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit ya. Terima kasih, Pak. Ya. Untuk Zoom sementara akan dimatikan, nanti diaktifkan kembali pada pukul 12.30. Untuk peserta bisa meninggalkan Zoom sementara, nanti balik lagi pada pukul 12.30. Terima kasih.